perpisahan ditunda di lingkungan sekolah ataupun di tempat lain yang berpotensi mendatangkan orang banyak. Kemudian yang kedua terkait dengan kelulusan, melarang peserta didik merayakan kelulusan dengan mencoret-coret baju, berkonvoi atau hal negatif lainnya, dan kerjasama dengan orang tua wali agar mengawasi dan memastikan putra-putrinya tetap berada di rumah masing-masing. Kemudian berikutnya terkait kelulusan juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memantau dan mencegah adanya perayaan kelulusan oleh peserta didik, kemudian tembusannya disampaikan oleh Polres. Kemudian informasi berikutnya Bapak Ibu terkait dengan regulasi BOS yang terbaru yang disampaikan oleh Bapak Menteri bahwasanya dana BOS itu bisa digunakan untuk pembelian membantu pembelian paket data untuk Bapak Ibu guru dan siswa diperkenankan. Ya. Jadi regulasi yang terbaru diperkenankan menggunakan dana BOS untuk pembelian paket yang menunjang kegiatan daring KBM sekolah tersebut. Boleh untuk guru, boleh untuk siswa. Kemudian poin yang tak kalah pentingnya adalah dana BOS bisa digunakan untuk membiayai honorarium Bapak Ibu guru selama efek pandemi COVID-19 ini. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya terkait dengan target kurikulum Bapak Ibu. Mungkin ini sudah sering Bapak Ibu menerima informasi bahwasanya karena adanya efek pandemi corona ini, target kurikulum itu bukan menjadi tujuan utama. Tapi yang terpenting adalah sekolah tetap bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar menggunakan metode daring. Entah apapun yang digunakan, dipersilakan. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwasanya untuk penjadwalan masuk kerja baik untuk ASN maupun GTT PTT yang mulai masuk tanggal 21 April 2020 ini akan kita sampaikan informasi lebih lanjut sesuai dengan informasi yang berkembang nanti. Karena surat edaran dari gubernur yang sudah keluar itu belum ditandatangani. Meskipun mungkin dari Kota Madiun, ya, itu kalau tidak salah, wali kotanya sudah menyampaikan sampai tanggal 29 Mei. Kemudian yang terpenting lagi Bapak Ibu, jadi kemarin sempat ditanyakan untuk PKLK, itu bagaimana kegiatan KBM yang ada di PKLK, apakah bisa berjalan dengan baik apa tidak, kemudian dijawab oleh kepala sekolah dari PKLK yang ada di Bonsari, ini salah. Maksudnya PKLK ini luar biasa Bapak Ibu gurunya. Jadi mereka sampai dengan home visit ke rumah orang tua. Home visit ke rumah orang tua dan memberikan bimbingan, pendampingan khususnya untuk kegiatan belajar mengajar ini. Sehingga harapan sekolah, harapan dari Bapak Kepala Cabang Dinas untuk KBM ini jika
Ada 1, 2, 3. Mungkin kalau kita cukup banyak Bapak Ibu yang sama sekali tidak ada respon sama sekali, ini disuruh mendatangi ke rumahnya. Karena sekali lagi meskipun target kurikulum tidak terlaksana, minimal masih ada ikatan antara anak dengan sekolah. Demikian Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan terkait hasil Vikon Kepala Sekolah SMA, SMK, KAP, Kota, dan PKLK yang kemarin dilaksanakan. Mungkin nanti ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan, dan sebelumnya Bu Deni akan menyampaikan sesuatu. Saya persilahkan. Ya, terima kasih. Oh, silakan Pak Adil, monggo. Halo. Pak Gadut. Oh, Pak Gadut. Jadi gimana Pak Gadut? Mohon izin untuk PPDB, apakah ada info dari dinas, Pak? Mohon bisa disampaikan. Ya, terkait dengan PPDB belum ada sama sekali, belum disinggung sama sekali Pak Adot. Kemudian kemarin dari 68 SMK itu baru 12 kepala SMK yang bisa gabung. Mungkin ini nanti akan ada video konferensi berikutnya dari Kepala Cabang Dinas Pak Adot. Yes. Coba saya tunggu informasi berikutnya. Oke, menunggu informasi. Tetapi kalau secara internal, monggo kita tetap tadi kemarin sudah saya buatkan grup di SMK PGRI 1 itu, mohon segera posting apapun Bapak Ibu, segera ngetek alumni, biar kalau semakin banyak yang gabung di grup kita itu, maka informasi nanti akan semakin cepat beredar. Monggo Bu Deni dilanjut. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Tadi mohon maaf, tadi saya separuh mendengarnya, mungkin nanti saya bertanya lebih lanjut sendiri. Nih, Bapak Ibu, sudah disampaikan bahwa ini diperpanjang karena COVID itu, yaitu sampai 9 Padahal itu belajar di rumah, kemudian 1 Juni itu lahirnya Pancasila juga libur, kemudian 2 Juni itu baru tutup KBM lagi. Nah, kemarin saya sudah membuat kalender pendidikan, meskipun target kurikulum itu tidak penting, tetapi kan ya sebenarnya tes ya Pak? Betul, halo tes. Sakit nih? Iya, iya. Dengar. Monggo. Kemarin saya membuat rencana, itu pelaksanaan PAS itu 2 Juni sampai tanggal 8 Juni, 5 hari. Jadi Selasa sampai Senin itu PAS. Kemudian Selasa sampai Jumat, minggu berikutnya, itu penuntasan nilai. Kemudian Kamis Jumat itu adalah entry nilai di raport. Apakah Bapak Ibu mempunyai pendapat lain atau bagaimana? Apakah selama nanti puasa diadakan PAS atau setelah puasa? Mungkin saya mohon masukannya, karena pertimbangan saya memang kita tetap melaksanakan daring, tetapi kan ya kurang efektif. Apalagi kita itu nunggu siswa untuk menyetorkan tugas yang kita berikan itu bisa 24 jam bahkan mungkin lebih. Nah, ini mohon nanti Bapak Ibu guru menyampaikan pendapatnya. Terima kasih. Monggo, mungkin ada yang punya pendapat. Anton bagaimana? Pasnya selama puasa atau setelah puasa? Kalau gini Bu Deni, ini hanya urun rembuk ini. Kalau diadakan apa tidak lebih baik pas puasa itu aja Bu Deni. Pas puasa, gitu. jadi tapi monggo Bapak Ibu yang lain, saya pas puasa itu jadi nanti waktu kita itu setelah hari raya dan seterusnya itu kelihatannya ya gimana ya, cukup
padat saya kira nggih. Ya ini kan ya kita tidak tahu sampai kapan selesainya. Tapi monggo Bapak Ibu kalau ingin menyampaikan dipersilahkan. Bahkan di ngapunten nggih Bu Den, ini di MI ne Ibu anak-anak itu malah sudah tidak ada semesteran malah. Tidak ada semesteran. Jadi mengambil nilai ulangan semester langsung dari kegiatan KPM daring yang dilaksanakan selama ini. Jadi semesterannya malah nggak ada. Kalau kita ada nggak apa-apa, tapi saya usul kalau pas puasa itu gimana? Oke, monggo Bapak Ibu ya. Apa mungkin tidak ada kita nilainya itu memang kan kita monggo. Ya saya itu cenderung setujunya kita nggak usah mengadakan, tapi diambil dari setiap hari anak-anak itu mengerjakan. Jadi kan kita bisa nilai siapa yang setiap hari mengumpulkan, siapa yang enggak. Kalau memang enggak pernah mengumpulkan, ya kita misalnya buat nilainya KKM, ya kita KKM. Misalnya pas kemarin di kelas aktif, tapi kalau sekarang tidak aktif, ya kita buat yang sekarang ini. Misalnya seperti gimana, kalau kita pas mungkin ya udah bisa kumpul nggak maksimal juga, misalnya masih ada yang banyak yang datang, yang tidak datang atau seperti apa gitu. Demikian, monggo terus. Oke, monggo. Oke, Bu Eti, terima kasih usulnya. Bu Mas pripun ada usul? Ini sekarang. Halo, yang lainnya Bapak Ibu, Pak Sis. Pak Sis, mireng lambatan Pak Sis, tes 1, 2, 3. Halo. Ya sudah, gini Pak Anto, berarti kan tadi ada bukan. Gimana? Diadakan pas kan tidak diadakan pas nggak apa-apa. Berarti tetap kita mungkin nilainya dari portofolio, dari hasil pekerjaan anak-anak yang selama ini kita lakukan seperti itu atau seperti Monggo, mungkin Bapak Ibu yang lain. Bu Lucy, Bu Pasis. Salam, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Anton, dari usul. Nggih. Nggih. Halo. Nggih, halo, monggo. Halo. Nggih, Pak Prima dulu, monggo. Nggih, dari usul. Ngeten Pak Anton Bu Deni, menurut saya dia tetap dilaksanakan penilaian akhir semester sebagai tolak ukur siswa ngoten Pak. Nanti realitanya entah itu anak itu mengerjakan atau tidak, itu nanti di belakangan ngoten. Yang penting kita wonten tolak ukur untuk siswa ngoten. Jadi bisa dijadikan napa niku referensi, bisa dijadikan referensi sejauh mana anak itu dapat menyerap pembelajaran daring selama ini. Jadi tolak ukurnya dari penilaian akhir semester. Terus untuk linknya lebih baik menggunakan Google Form. Jadi lebih mudah untuk diakses siswa. Kalau Edmodo ini sejauh ini anak-anak itu kesulitan ketika login ke Edmodo. Kalau yang Google Form insya Allah nanti anak-anak kan tinggal klik link tersebut bisa langsung mengerjakan. Dan terus kemudian menawi saged link dari Google Form itu dikasih skor sekalian. Jadi nanti Bapak Ibu guru tidak usah mengkoreksi. Contohnya misalkan soalnya ditargetkan dari kurikulum ada 15 soal atau 20 soal dan di masing-masing soal itu diberi poin yang tergantung bobot soalnya. Jadi nanti ketika anak sudah mengerjakan soal, klik kirim, kemudian nilainya itu akan muncul secara otomatis. Dan jadi anak-anak bisa melihat nilai yang diperoleh atau dicapai oleh siswa tersebut. Ngoten Bu Deni Pak Anton, usul saya. Dan jadi tetap dilaksanakan penilaian akhir semester untuk menjadi tolak ukur pembelajaran anak-anak. Dan nggih matur suwun Pak Anton, Bu Deni. Terus untuk Pak Prima, kapan jenengan punya usul waktunya kapan kira-kira? Oh, selama tetap ditargetkan Dek Wau Bu Deni ngendikan ketika selama tanggal berapa? 29 sampai 3 Juni nggih Dek Wau Bu Deni.
Nggih. Dengan Jadi setelah lebaran. selama puasa berarti nggih. Setelah puasa, napa selama puasa monggo enggak apa-apa bertanya. Oh gitu. Nggih. Nggih. Monggo. Sebelum puasa saged napa setelah puasa saged? Nggih. Nggih. Berarti kalau seperti itu mungkin tetap dilaksanakan pas karena kemarin revisi BPUPP saya sudah konsultasi Pak Anton. Itu kan sudah revisi yang pertama. Itu saya membuat anggaran untuk pelaksanaan pas semester ini untuk kelas 10 dan 11. Mungkin pertimbangannya di situ juga yang pertama, yang kedua sebagai tolak ukurnya, meskipun BPUPP sampai sekarang belum. Jadi mungkin tetap dilaksanakan pas. Mungkin sebenarnya tidak tolak ukurnya mungkin tidak 100%, hanya untuk anak ini mau memperhatikan namanya tetap diadakan. Jadi nanti Pak Anton menghendaki sebelum Lebaran itu sudah selesai, jadi tidak ada tanggungan. Berarti nanti saya buat nanti ketika puasa jangan sampai akhir atau tengah, tapi ya waktunya kita mungkin fleksibel karena anak kita itu bangunnya itu jam 8 meskipun begitu jadwalnya jam 7 tadi masukannya dengan menggunakan Google Form, berarti waktu bisa diakses karena tidak dibatasi oleh waktunya. Mungkin seperti itu. Kalau ingin menampilkan nilai, berarti lebih mudahnya itu mungkin kalau biasanya itu pilihan ganda untuk pas itu 30, isinya 5. Kalau ingin menampilkan nilai setengah-tengahnya aja, berarti satu soal itu poinnya 4. Jadi kalau 25 kali 4 nanti dapat nilai 100. Jadi mungkin soalnya nanti buat di Google Form dengan jumlah soal 25, masing-masing soal poinnya 4, jadi nilai langsung bisa keluar. Kalau soalnya nanti soal IC atau jawaban singkat itu nilai tidak langsung keluar. Jadi mungkin saya itu menggunakan soal pilihan ganda aja nanti supaya nilai langsung keluar, mungkin jumlahnya 25 di demikian. Mungkin Bapak Ibu punya tanggapan? Halo. Halo, saya apakah bisa masuk, Pak? Saged, War. Saged, monggo. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, War. Pak Sis itu nge-share apa ya, Pak Sis? Tuh. Waalaikumsalam. Monggo, War. Dan Ibu oleh Bapak. Saya sependapat bahwa